Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini Allah tidak ada henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Yang tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan segala syukur yang kita lakukan, maka kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah dan menambah nikmat-Nya kepada kita semuanya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan perbekalan kita, membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat dari kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan khususnya kita akan mengambil bekal ini dalam persiapan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan tentang bagaimana penetapan awal masuknya bulan Ramadan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sampai kepada pembahasan tentang diterimanya kabar dari satu orang dalam penetapan hilal. Dari sini kita langsung saja membaca dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa'ni bin Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilala فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. Dari kedua hadis ini, ya, yang mana maknanya hadis pertama dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya. Beliau berkata, manusia itu pada masa itu saling melihat hilal. Maka kemudian saya kabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Di hadis yang kedua dalam pembahasan ini dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun berkata, sesungguhnya aku melihat hilal. Maka Nabi pun berkata kepadanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah? Dia pun menjawab, iya. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Maka orang Badui menjawab, iya. Maka pun Nabi bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i sebagai hadis yang mursal. Baiklah para pemirsa dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil faedah ilmu dari penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan tentang kedua hadis ini.
Di dalam kedua hadis ini ada dalil tentang ya digunakannya kesaksian satu orang dalam penetapan masuknya bulan Ramadan. Dan atas ini pula maka apabila digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, idza ra'aitumuhu fasumu, ya, maka di sini ada penjelasan, ada kabar ya yang disampaikan bahwasanya ini persaksian oleh seorang laki-laki. Nah, kemudian hadis yang pertama tadi di sana dikatakan taro an-nasu al-hilala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu pada saat itu mereka mencari-cari hilal. Jadi melihat meru'yah hilal. Maka ini adalah makna dari kata taro'a. Yang mana seakan-akan di sana satu berkata kepada yang lainnya, lihat itu hilalnya, lihat itu hilalnya, atau yang semacam dengan itu. Maka dari sini menunjukkan dalil bahwasanya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya manusia itu mereka meru'yah mencari hilal itu pada malam yang memang di sana dimungkinkan untuk terlihatnya hilal tersebut. Dan ini telah dipraktikkan oleh para sahabat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk bagian dari sunnah yang bisa kita amalkan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau menyampaikan faedah-faedah yang cukup banyak dari kedua hadis ini. Ya, paling tidak di sana disebutkan ada sekitar 13 faedah dari kedua hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya diambil faedah dari hadis ini bahwasanya tidaklah digunakan ya melainkan ru'yahnya dari orang-orang yang terpercaya dengan pandangannya. Bahkan ya orang yang terpercaya tersebut dia memiliki ya keadaan yang ya pandangannya itu terjamin sehat. Apabila datang seorang buta, terus kemudian dia datang kepada qadhi atau kepada pemerintah dan mengatakan bahwasanya dia telah melihat hilal, ya meskipun dia sebagai orang yang terpercaya, ya maka dalam hal ini dia tidak diterima persaksiannya karena dia adalah seorang yang buta. Gak mungkin seorang buta itu bisa melihat meskipun dia termasuk orang yang amanah, misalkan seperti itu. Kemudian juga misalkan datang orang yang tidak buta tetapi pandangannya lemah, mungkin sudah kabur atau bagaimana. Nah, ini bagaimana hal yang demikian ini? Maka kalau demikian, ketika ada seorang yang pandangannya lemah kemudian menyatakan melihat hilal, ya maka yang benar bahwasanya kesaksian orang seperti itu juga tidak diterima meskipun dia orang yang terpercaya. Karena memang pandangannya sudah lemah, sudah kabur atau rabun atau kemudian sudah tua, misalnya seperti itu. Hal ini pernah ya disampaikan oleh para ulama bahwasanya ada seorang yang sudah tua, lalu dia bersama dengan manusia ikut untuk meru'yah hilal. Nah, kemudian yang mana orang-orang yang lain ini mereka memiliki pandangan yang tajam, pandangan yang kuat. Dan mereka mengatakan, saya nggak melihat, kita nggak melihat, kami nggak melihat. Nah, tiba-tiba orang yang tua tersebut mengatakan dia melihat dan melaporkan kepada qadhi bahwasanya dia melihat hilal. Nah, kemudian qadhi pun tidak percaya. Maka dia pun bersaksi bahwasanya dia melihatnya, orang tua itu. Akhirnya qadhi pun minta ditunjukkan di mana yang kamu lihat gitu kan. Nah, maka kemudian qadhi pun tidak melihatnya apa yang dia lihat. Akhirnya qadhi ini memiliki kecerdasan dan kemudian dia mengusap alis yang ada di depan mata orang tua tersebut. Dan ternyata di sana ada sehelai rambut yang
sehelai rambut yang mentang di atas di depan matanya, sehingga seakan-akan seperti nampak seperti hilal. Nah, setelah diusap oleh hakim tersebut, maka kemudian ditanya lagi, apakah kamu sekarang melihat hilal? Maka dia mengatakan, oh sekarang saya tidak melihatnya. Ya, maka itulah bahwasanya eh, penglihatan yang diterima itu adalah penglihatan dari orang-orang yang memiliki penglihatan yang kuat dalam melihat hilal. Baik, kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, ya, bahwasanya di sana tidaklah disyaratkan untuk eh, apa namanya bersaksi dalam mengabarkan masuknya bulan. Karena apa? Karena di dalam hadis bukan cuma akhbartu. Ya, saya mengabarkan, tidak mengatakan dengan asyhadu, saya bersaksi, tidak demikian. Tapi cukup di sana dikatakan dengan akhbartu. Akhbartu nabiyya anni ra'aituhu fasama. Jadi saya telah mengabarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang melihat, bahwasanya saya melihat hilal, maka beliau pun berpuasa. Wa amarun nasa bisyam, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, maka dari sini bisa diambil faedah bahwasanya ketika kita ingin mengabarkan hilal seperti ini, cukup dengan kata akhbar, itu tidak harus dengan menggunakan kata asyhadu. Nah, dan sebagaimana juga dalam kesaksian yang lain, ketika misalkan ditanya seseorang, apakah kamu mengetahui tentang ini atau tentang itu, ketika dia mengatakan, oh ya saya mengetahuinya, saya melihatnya, itu cukup, tidak harus dengan saya bersaksi bahwasanya saya melihat ini, tidak harus seperti itu dalam agama kita. Baik, kemudian terkait dengan hadis yang kedua, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka di sana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada seorang badui ketika dia mengatakan melihat hilal, ditanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya. Maka di sini pertanyaan Nabi ini menjadi dalil bahwasanya eh, termasuk syarat agar diterimanya persaksian itu adalah persaksian dari orang muslim yang menyatakan melihat hilal itu adalah dia seorang muslim. Karena dengan dia bersyahadat seperti ini menyatakan bahwasanya dia memang orang muslim gitu. Dan ini ya menjadi hal yang jelas bahwasanya ketika memang di sana ada seorang muslim, ya maka kemudian eh, diterima persaksiannya. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian eh, dalam hadis ini menjadi dalil bahwasanya pokoknya cukup orang muslim saja tanpa harus sebagai orang yang adil atau orang yang terpercaya, misalnya seperti itu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ya ini bukan dalil untuk itu. Adapun yang lain mengatakan iya, ini adalah dalil untuk yang seperti itu. Karena seorang Arab Badui tadi ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui apakah dia ini orang yang bagaimana keadaannya, apakah dia terpercaya atau tidak. Yang diketahui hanya saja dia sudah bersyahadat dan dia sudah menjadi seorang muslim, gitu saja. Nah, makanya kemudian ini ya cukup dijadikan alasan bahwasanya yang diterima persaksiannya adalah seorang yang muslim, apapun keadaannya tidak menjadi syarat. Nah, baik. Nah, akan tetapi melihat dalam kondisi di atas bahwasanya yang bersaksi ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang namanya sahabat itu mereka semuanya adalah orang-orang yang terpercaya dalam hal amanah, dalam hal keadilannya, sehingga semua sahabat itu udul, semua sahabat itu terpercaya, ya adil, mereka semuanya tidak ada keraguan tentang hal itu. Sehingga ketika sudah ditetapkan bahwasanya di sana dia sebagai seorang muslim, ya, dan sebagai seorang sahabat, ya maka sudah dijamin bahwasanya dia adalah seorang yang adil dan tidak mungkin berdusta. Maka untuk itu ya ketika memang di selain sahabat, ketika memang ada orang yang menyatakan dia sebagai orang yang melihat hilal, kemudian ya diketahui bahwasanya dia bukan orang yang baik agamanya, ya mungkin bisa saja ditolak persaksiannya. Baik, kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis sahabat Ibnu Umar,
Ya bahwasanya termasuk sunnah yaitu ketika waktunya melihat hilal, meru'yah hilal, maka manusia itu pada ya beramai-ramai atau bersama-sama melihat hilal. Ya ini berdasarkan dalil dari Ibnu Abbas, ya taro an-nas, bahwasanya manusia pada saat itu saling melihat hilal. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau ini dikatakan sebagai sunnah, termasuk sunnah yang mana? Maka ini adalah sunnah ikroriyah, sunnah persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengetahui dan Nabi tidak mengingkarinya, maka ini menjadi sunnah persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, terus pertanyaan berikutnya juga, apakah juga termasuk sunnah untuk memerintahkan manusia melihat atau meru'yah hilal? Ya, sehingga dikatakan kepada mereka, ayo sekarang kalian pergi melihat hilal, karena ini adalah waktunya untuk melihat hilal. Ya, kemudian apabila kalian melihat, laporkan kepada qadhi, kepada pemerintah. Ya. Maka jawaban yang benar bahwasanya ya kita memerintahkan mereka itu bukan sekedar meru'yahnya, tapi kita memerintahkan mereka dengan mengingatkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang sunnah yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak kita katakan, ayo pergi ru'yah hilal, tidak seperti itu. Tapi yang kita katakan adalah, ya dulu para sahabat itu mereka ya beramai-ramai atau bersama-sama melihat hilal. Maka siapa yang ingin di antara kalian untuk mengikuti para sahabat tersebut, ya yang mana perbuatan sahabat telah disetujui oleh Rasulullah SAW, maka silahkan kalian ya pergi untuk melihat hilal pada malam yang sekian. Maka ini yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib yang keempat, termasuk dari faedah dari hadis ini juga bahwasanya yaitu wajibnya diterima ru'yah ya seorang saksi meskipun dia hanya seorang, yang mana dia bersaksi ini ya bersama dengan orang yang lain, bersama dengan kaum muslimin. Yang ini maksudnya ketika ada seorang yang saksi yang terpercaya kemudian dipersaksi telah melihat hilal, maka ini wajib diterima dan kemudian diumumkan kepada umat Islam agar mereka juga mengamalkan ibadah puasa. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau ketika mengambil kesaksian dari atau laporan dari sahabat Ibnu Umar, dan kemudian beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, ini adalah pendapat yang kuat ya dari pendapat para ulama. Dalam masalah ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada tiga pendapat. Yang kita sampaikan tadi adalah pendapat yang pertama, bahwasanya cukup satu saksi kemudian diterima dan kemudian diumumkan kepada manusia untuk berpuasa. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua, maka di sana disyaratkan minimal harus dua saksi agar baru diterima. Ya, saksi yang diakui keadilannya atau kejujurannya. Nah, kemudian barulah diterima oleh hakim dan ditetapkan masuk bulan yang baru. Adapun pendapat yang ketiga, apabila di sana itu langitnya mendung, ya maka di sana bisa diterima saksinya meskipun satu orang. Akan tapi ketika misalkan langitnya itu cerah, maka di sana disarankan harus dua orang, karena dikhawatirkan kalau cuma satu nanti mungkin barangkali dia ada gangguan di matanya, yang sebagaimana tadi kita jelaskan di awal. Maka ini pendapat yang ketiga. Ya, apapun itu, maka menurut Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya ya pendapat yang kita sebutkan ya itu adalah yang pertama tadi, bahwasanya cukuplah dengan kesaksian satu orang itu sudah bisa diterima dan diamalkan untuk seluruh umat Islam pada saat itu. Baik, kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut, bahwasanya kita selaku umat Islam itu harus senantiasa mendahulukan kebenaran. Harus senantiasa mendahulukan kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari orang kecil.
Ya, meskipun kebenaran itu datang dari orang yang tubuhnya kecil misalkan seperti itu. Karena kita tahu atau bahkan mungkin umurnya kecil. Ya, kita mengetahui bahwasanya sahabat Ibnu Umar, ya dia termasuk sahabat yang usianya masih muda. Meskipun demikian, ya sahabat Umar diterima kesaksiannya ketika dia menyatakan saya melihat hilal. Maka Nabi pun menerima dan Nabi berpuasa. Bahkan Nabi juga menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa. Maka untuk ini ya pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu Ibnu Umar itu kan masih kecil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat ada sebuah perumpamaan sebuah pohon yang itu cocok untuk menjadi perumpamaan seorang mukmin. Maka mendengar yang demikian, para sahabat itu saling berdiskusi di antara mereka. Pohon apa itu yang cocok untuk perumpamaan orang mukmin? Mereka ada mengatakan itu adalah pohon buadi, ya. Yang mana pohon buadi itu memiliki yang seperti ini sifatnya gitu. Tetapi kemudian Ibnu Umar tidak. Ibnu Umar mengatakan dalam dirinya tidak dinyatakan secara langsung bahwasanya itu adalah pohon kurma. Nah, tapi dia tidak berbicara karena merasa sungkan karena masih kecil. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menyatakan bahwasanya itu adalah pohon kurma sesuai dengan apa yang dibatin oleh sahabat Ibnu Umar. Ini menunjukkan betapa sahabat Ibnu Umar itu meskipun kecil tapi memiliki pemahaman yang baik. Baiklah pemirsa, kemudian yang keenam, faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis-hadis tersebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ya penguasa dimanapun, ya penguasa setelah beliau, ya maka ketika mendapati ada kesaksian terlihatnya hilal, maka mereka memerintahkan manusia untuk berpuasa. Sebagaimana sabda beliau tadi wa amaron nasa bisyami, dan kemudian memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, sehingga perkara ini kemudian ya kembali kepada penguasa, kepada pemerintah setempat. Ya, bukan kepada masyarakat secara umum. Sehingga kalau diserahkan kepada masyarakat secara umum, nanti ada yang ingin berpuasa ya berpuasa, yang nggak ingin berpuasa ya nggak berpuasa, maka bukanlah demikian. Ya, tapi yang roji adalah ya diserahkan kepada penguasa yang syar'i untuk memutuskan. Kalau memutuskan puasa maka semuanya berpuasa, kalau belum ya maka semua belum berpuasa. Baik, faedah yang ketujuh yang bisa kita ambil bahwasanya ketika ada seseorang yang memang dia sudah diketahui, ya sudah dimaklumi bahwasanya dia termasuk orang yang terpercaya, orang yang adil, ya maka tidak perlu lagi untuk diuji, tidak perlu dites lagi ya tentang apa yang dia sampaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan laporan dari sahabat Ibnu Umar, ya Nabi langsung percaya dan langsung berpuasa dan menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa. Berbeda keadaannya ketika yang melaporkan tadi orang Badui yang tidak dikenal sama sekali, maka Nabi menanyakan, apakah kamu telah bersyahadat ya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya apakah kamu orang Islam atau bukan? Ya, ketika kemudian dia menyatakan sebagai seorang Islam, ya maka kemudian Nabi pun menerimanya juga dan memerintahkan untuk diumumkan kepada manusia agar berpuasa. Baik, yang ke-8 faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis itu bahwasanya dalam persaksian, ya dalam laporan ru'yah ini tidak disyaratkan dengan mengatakan aku bersaksi telah melihat hilal, tidak harus seperti itu. Ini bukan syarat. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, saya mengabarkan. Tidak, sahabat Ibnu Umar mengatakan bukan saya bersaksi, tapi cukup yakni fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya mengabarkan, maka saya mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat Ibnu Umar tidak mengatakan asyhadu anni ra'aituhu, tidak sampai seperti itu. Jadi cukup dengan pengabaran seperti itu. Baik, kemudian yang ke-9 di antara faedah pula dari hadis ini bahwasanya ya
Ketika seseorang yang bersaksi itu tidak dikenali keadaannya, orang yang tidak diketahui keadaannya bagaimana, maka di sana perlu untuk dicek dulu di bagaimana keadaan orang tersebut. Dan di sana Nabi SAW menanyakan tentang keadaan orang Badui tersebut, karena orang Badui itu tidak diketahui ini dari mana, ini siapa, tidak diketahui. Maka kemudian Nabi menanyakan, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Maka ketika dia menjawab iya, barulah kemudian ini menunjukkan bahwasanya secara zahir dia termasuk orang yang terpercaya karena sudah menyatakan persaksian itu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Badui itu yang mereka tinggal di pedalaman, nomaden gitu kan, ya banyak di antara mereka yang belum kurang paham tentang hukum-hukum syariat. Maka kemudian Nabi pun menanyakan tentang hal ini, apakah dia termasuk orang muslim ataukah tidak. Kalau memang dia orang muslim, maka dia dipercaya persaksiannya. Baik, nah kemudian yang ke-10 di antara faedahnya pula, ya bahwasanya ketika seseorang itu sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, apakah kemudian dan dia cukup menjawab dengan iya, ya, maka ini persaksiannya dipercaya. Artinya apa? Orang itu dipercaya ketika dia menyatakan kebaikan yang dia lakukan. Tadi dia menyatakan, ditanya apakah kamu seorang muslim yang sudah bersyahadat, dia menyatakan iya, maka ini diterima persaksian seperti itu. Demikian juga ketika misalkan seorang ditanya apakah kamu sudah sholat, kalau dia sudah menjawab iya, ya maka diterima apa yang dia katakan. Apakah kamu sudah membayar zakat? Iya, maka kemudian diterima. Akan tapi berbeda keadaannya ketika misalkan dia itu memberikan kesaksian itu yang menyelisih kenyataan. Misalkan, apakah kamu sudah sholat? Oh iya, saya sudah sholat di masjid A. Tapi kenyataannya pada saat itu di jamaah masjid A atau takmir masjid A menyatakan, loh enggak, dia enggak pernah datang seharian ini, enggak datang di masjid A. Nah, baru ini ketika ada pengingkaran seperti ini, barulah kemudian bisa tidak diterima persaksiannya. Atau misalkan ketika seorang yang kaya ditanya, kamu sudah bayar zakat? Dia bilang, oh iya, sudah. Tapi kemudian ketika dicek di masyarakat sekitarnya, orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, mereka sama sekali tidak pernah menerima zakat dari eh, apa bekas atau pengaruh, istilahnya kebaikan dari zakat yang dibayarkan itu tidak terasa di masyarakat. Maka ini menunjukkan adanya tidak benaran dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingga dari sini kemudian bisa dicek lagi tentang kebenaran dari apa yang dia sampaikan, karena adanya indikasi bahwasanya dia belum melakukan sebagaimana yang dia klaim telah melakukan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, faedah pula yang bisa kita ambil bahwasanya di dalam hadis tersebut, ketika ada seorang yang menjawab pertanyaan dengan kata na'am atau kata iya, ya, maka ini jawaban yang sudah cukup atas pertanyaan yang diajukan. Karena tadi Nabi menanyakan kepada orang Badui, apakah kamu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah? Dijawabnya cuma iya, na'am, gitu saja. Maka dia tidak harus mengulangi, tidak harus menjawab dengan lengkap. Iya, saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Tidak harus seperti itu. Cukup dijawab iya, itu sudah mencukupi. Dan demikian juga ketika misalkan seorang itu dalam sekarang hukum syari, misalkan apakah kamu sudah menceraikan istrimu, kalau dia jawab iya, ya maka itu sudah berlaku. Ya. Atau kemudian apakah kamu sudah rujuk dengan istrimu, kalau dia menjawab iya, ya maka itu sudah berlaku. Tidak harus dijawab dengan lengkap. Baik. Berikutnya, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil juga, ya, ketika ada yang bersaksi telah melihat hilal, maka sudah selayaknya itu diumumkan kepada seluruh umat muslim yang ada di negeri itu. Karena
Nabi SAW menyatakan fa'adin finnas, yakni an yasumu ghadan, maka umumkanlah kepada manusia untuk berpuasa besok. Nah, di sini ketika memang sudah ada yang bersaksi dengan persaksian yang benar, maka kemudian diumumkan kepada masyarakat, kepada umat Islam. Baik, faedah yang ke-13 yang bisa kita ambil bahwasanya hendaknya dipilih sarana untuk mengumumkan berita tentang adanya atau telah masuknya hilal tersebut. Dipilih sarana yang paling mudah dan paling bisa menjangkau seluruh masyarakat. Yang mana Nabi bersabda, adzin finnas, ya, umumkan di tengah manusia, yakni a'lamuhum, umumkan kepada mereka secara menyeluruh. Ya, maka di sini ya sebenarnya pengumuman untuk masuknya bulan Ramadan itu ya harus dengan suara yang jelas, ya. Kemudian juga bisa dengan alat bantu pengeras ataupun yang semisalnya yang itu diperbolehkan secara syar'i. Dan yang terakhir, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya dalam pengumuman atau menyampaikan kabar tentang masuknya bulan Ramadan atau yang lainnya itu, maka di sini dipilih apa? Dipilih wasilah yang paling bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Nabi SAW menyuruh sahabat Bilal, yang mana diketahui sahabat Bilal itu adalah sahabat yang terkenal dengan suaranya yang lantang, yang tinggi, sehingga Nabi memilih beliau untuk mengumumkan kepada manusia untuk berpuasa besok. Nah, baiklah, jadi itulah tadi 14 faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Fadilul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan hadis tentang ini, diterimanya kabar satu orang dalam penetapan hilal. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita bersama di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita cukupkan apa yang kita sampaikan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.